Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15 yang akan kita renungkan bersama. Puji Tuhan terutama di dalam nafas hidup yang masih diberikan Bapa bagi kita masing-masing sampai pada detik ini, bahkan seterusnya juga. Semua karena kasih Bapa bagi kita sungguh begitu luar biasa, bahwa kita masih bisa melihat hari ini, kita masih bisa mendapat bagian di dalamnya, karena kita tahu sebagaimanapun kita menjalani suatu hari, waktu tidak pernah berhenti, waktu tidak menunggu siapapun juga. Tetapi dalam itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita tetap berjaga-jaga, karena akhirnya waktu akhir dari segala sesuatu ini hanya Bapa di surga yang tahu, dan hanya Bapa di surga yang mempunyai kuasa untuk mengatakan sudah cukup waktu. Jadi biar dalam waktu saat ini yang dimana kita bisa menikmati dengan enaknya, dengan gampangnya, kita belajar untuk tetap berjaga-jaga, mengucap syukur, tapi terutama mengerjakan keselamatan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kita semua manusia saja, kita semua ada tanggung jawab di hadapan Pencipta kita, Allah semesta alam, yang dimana tanggung jawab itu adalah kita mempunyai akal, budi, pikiran, pertimbangan dari diri kita sendiri. Tetapi pada akhirnya pilihan yang dipertanggungjawabkan daripada kita adalah kita mengambil jalan mana, kita melangkah kemana, kita mengambil jalan yang lebar atau yang sempit, kita melangkah ke depan atau ke belakang. Dan yang mendua hati sudah pasti akan mundur kembali. Dan mereka itulah yang Tuhan Yesus telah ingatkan, henyalah hai sekalian pembuat kejahatan. Tetapi yang diingatkan untuk kita semua, bahkan dari awal sebelum kita masuk dalam firman hari ini, ingat bahwa waktu yang ada kita nikmati detik ini tidak ada untuk selamanya, pasti berakhir. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan dunia ini sendiri pun pada akhirnya akan selesai, akan berakhir. Tetapi dalam apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bahkan seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, di dalam kitab Ibrani telah diingatkan untuk kita semua supaya jangan kita tergoncangkan. Ibrani di dalam pasal 12 di dalam ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, dan bukan untuk meninggikan nama satu dengan yang lain atau mengatakan supaya ada pujian terhadap diri kita. Pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Dia yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi firman pun mengajarkan bahwa mari kita yang diberikan janji tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak akan pernah, yang tetap teguh kekal sampai selamanya, karena yang berkuasa tetap setia, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya pun. Maka mari dalam saat ini, bahkan selebihnya daripada itu juga, seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal 10 di dalam ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang dengan berbagai macam alasan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, di mana tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Firman mengatakan hari Tuhan itu gelap, penuh dengan kekelaman, pahlawan pun akan menangis, karena pada hari itu kekudusannya dinyatakan dan nyata, mana yang terang, mana yang ada di dalam kegelapan. Tapi dalam waktu saat ini menjelang datangnya hari itu, yang Tuhan mau adalah kita tetap bersatu di dalam firman-Nya, satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menasihati. Bahkan pada detik ini pun diingatkan untuk kita semua untuk masuk di dalam perikop pertama hari ini. Iblis dihukum
Mengapa diingatkan berulang kali tentang mengerjakan keselamatan? Waktu dalam dunia ini tidak ada selamanya. Hari-hari ini akan berakhir. Karena itulah yang perlu ditegaskan terus-menerus, apalagi dalam zaman sekarang ini, akhir zaman, di mana banyak hal yang terjadi yang Tuhan Yesus sudah firmankan bahkan dari perjanjian lama, terutama dalam kitab Wahyu ini. Karena dalam perikop pertama mengatakan iblis dihukum, iblis yang menawarkan dalam apa yang dunia berikan, iblis yang menggoda, yang mencobai kita manusia supaya kita ikut jatuh di dalam dosa bersama dengan dia, supaya kita tidak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dijanjikan bagi yang tetap setia dan percaya dan tulus taat sampai pada akhirnya. Iblis dihukum. Pada akhirnya dia yang merajalela saat ini dengan berbagai macam godaan untuk orang-orang akan dihukum tepat pada waktunya. Dia tahu ada waktu untuk dia dihukum, karena pada saat Tuhan Yesus mengeluarkan setan-setan dari 2 orang yang kerasukan di dalam Matius pasal 8, di situ dalam ayat 29 mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Dan itulah yang diingatkan tentang waktu. Bahkan iblis saja pun tahu dalam tangan Tuhan waktu mereka telah diperhitungkan, telah diukur, telah dibuat, ditetapkan ada akhir di mana mereka akan menerima penghukuman. Jika para iblis saja pun akan dihukum, apalagi yang mengikuti mereka, yang mau untuk bersama-sama menikmati segala kesenangan yang mereka godai dan tawarkan. Tetapi dalam ayat 7 pertama hari ini, dalam pasal 20 di kitab Wahyu mengatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, masa 1000 tahun yang ada di sebelumnya di dalam perikop kerajaan 1000 tahun, di mana kerajaan itu turun untuk 1000 tahun lamanya, dan orang-orang mati yang lain bangkit, di mana mereka memerintah dan sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi di sini setelah masa 1000 tahun itu berakhir, bahkan dari 1000 tahun ini pun diingatkan kembali bagi kita semua, kita bisa menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun ke tahun, dalam waktu yang tetap berlalu, dan bisa kita mengatakan lama, cepat. Tetapi satu yang diingatkan untuk kita, bahwa di mata Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Untuk mengingatkan kita dalam mengerti hal itu, satu hari begitu banyaknya waktu, tetapi yang Bapa di surga mau adalah kita bersatu di dalam firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadir di hadapannya, yaitu di dalam apa yang dikehendakinya, apa yang berkenan kepadanya. Tetapi di situ pun diingatkan untuk kita semua apa yang telah terjadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan di situ mengingatkan kita kembali tentang apa yang tertulis di dalam ayat 2 bahkan 3 dalam pasal 20 ini. Ia menangkap naga si ular buah itu, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu iblis dan Satan, ditangkap oleh malaikat itu, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan mementaraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat 7, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, di mana jurang maut di dalamnya adalah kerajaannya, neraka, di mana iblis bersuka cita karena menyiksa manusia yang telah ada di dalamnya, mati karena mereka mati tidak di dalam Tuhan. Tetapi bagi iblis saat ini saja pun adalah penjara,
di mana tempat dia bersuka cita menjadi penjara kembali untuknya. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua kembali tentang dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia. Dunia bukan yang menciptakan kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa di surga lah yang menciptakan kita semua. Bukan langsung enak-enak dapat segala sesuatu, kehormatan, pujian untuk kita, tidak. Tetapi dari debu dibentuknya kita, dari tidak ada ke ada, dari tidak terbentuk, dan masih kita dibentuk sampai detik ini dan seterusnya, sampai Bapa Surgawi mengatakan sudah cukup, sudah selesai, sudah terjadi. Tetapi itu menurut kehendaknya, bukan menurut yang kita kehendaki. Jika demikian, maka sama seperti iblis ini, kita pun dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam apa yang dinyatakan dalam firman hari ini, khususnya perikop berikutnya, hukuman yang terakhir, kematian yang kedua. Banyak orang menganggap ini remeh, menganggap ini hal yang sepele, tetapi ini adalah penghukuman, bukan pemberian sekedar hadiah yang enak. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa saat tiba waktunya hukuman itu diberikan, yang ada di sana hanya akan ada ratapan dan kertakan gigi. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena pada saat iblis akan dilepaskan dari penjaranya, padahal tadinya dia dimasukkan supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, tetapi dalam waktu itu selesai, ayat 8 selanjutnya mengatakan, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan bukan berperang melawan manusia lainnya, berperang bangsa lawan bangsa, tetapi melawan Allah pencipta semesta alam. Dan daripada ini pun Gog dan Magog terdapat di dalam kitab Yehezkiel, yang banyak sekali peringatan untuk kita semua, seperti yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 38, di mana di situ dikatakan tentang apa yang terjadi, firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Tapi di situ di dalam ayat 2, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan berbuatlah melawan dia. Maka tempat ini sudah ditetapkan untuk perlawanan yang begitu dahsyat, yang membuat manusia bahkan tidak tahan terhadapnya. Karena perlawanan ini dari manusia terhadap Allah, namun pada akhirnya keputusan Allah terhadap perlawanan pemberontakan manusia itu adalah penghukuman. Bahkan lebih lagi terdapat di dalam Yesaya pasal 7, pasal-pasal awal dalam kitab Yesaya ini, perikop saja jelas, kesudahan Yerusalem tiba. Dan di sini dari ayat 1 sampai 9, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, perlawananmu, pemberontakanmu terhadap Allah yang menciptakanmu, yang membentuk hidupmu, bukan untuk malapetaka celaka, tapi untuk damai sejahtera, dan dalam pengharapanmu tertanam kepada Dia pun. Tetapi di sini selanjutnya dikatakan, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Bahkan juga terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 21 berikutnya. Tetapi di sini firman Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, orang-orang keji mereka itu tidak akan masuk ke dalam kerajaannya, tetapi mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, hukuman yang layak bagi mereka yang memberontak terhadapnya. Dan selanjutnya di situ dikatakan dalam ayat 4 kembali pada Yesaya pasal 7 tadi, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu,
Mengapa ini diulang kembali? Supaya kita mengerti bahwa Allah bukan melakukannya seakan-akan Allah begitu kejam, Allah Bapa begitu jahat, tidak. Tetapi karena Ia Allah, Ia beda dari kita manusia, penghakimannya adil dan benar. Karena Ialah hakim yang adil dan benar, dan Ia menghakimi selaras dengan tingkah laku dan perbuatan kita masing-masing. Ia Allah yang Maha Tahu. Pendusta pun terlihat terbuka di hadapannya, dan disitulah yang diingatkan untuk kita akhir dari perkataan ayat 4. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bahkan kelanjutannya juga, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, bencana demi bencana akan datang. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Bencana demi bencana yang tidak pernah terpikirkan oleh kita manusia, tetapi terjadi, yang satu lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan selanjutnya kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya, malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera Aku akan mencurahkan amarahku atasmu. Dan dari Wahyu pasal 20 sebelumnya sampai pasal 1 saja pun menyatakan untuk kita semua tentang wahyu Yesus Kristus, tentang rencana apa yang akan terjadi nanti. Supaya dalam kita membaca, bahkan merenungkan dan mengerti, untuk kita berjaga-jaga dan mengetahui bahwa Dialah Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Dan di situ selanjutnya, sekarang dengan segera, bukan dengan menunda-nunda, tetapi dengan segera Aku mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji, supaya kita mengetahui dan mengerti bahwa dunia layak untuk menerima penghukuman ini, karena perbuatan keji yang begitu banyak di dalamnya. Pasti ada akhirnya. Dalam keputusan Allah adalah penghukuman dan pemusnahan segala sesuatu itu. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhanlah yang memusnahkan, Tuhan yang membuat, Ia pun yang berkuasa menghancurkan, Tuhan yang menghidupkan, Ia pun yang berkuasa membinasakan. Itu menjadi kuasanya, maka menjadi kehendaknya. Tapi bagi kita yang diciptakan, bagaimanakah nasib kita selanjutnya? Tetapi disitulah Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam Dia, seperti firman-Nya yang memberi kekuatan untuk kita. Karena kalau dengan kuat hebat kita sendiri tidak akan pernah mungkin. Tapi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita berfirman, Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Datang kepada Bapa karena firman mengatakan bahwa di dalam Dialah pertolongan, di dalam Dialah perlindungan. Bahkan pemazmur pun berulang kali mengatakan, Allah gunung batuku yang teguh tidak akan pernah runtuh, karena Ia Allah yang Maha Kuasa. Di dalam setiap perbuatan tangannya tidak pernah gagal. Bahkan lebih daripada itu pun mengingatkan untuk kita semua di dalam Ibrani pasal 12, di dalam ayat 18 sampai 28 mengingatkan untuk kita tanggung jawab yang berat. Tetapi di situ bahkan dari ayat 18 sampai 22, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung di mana Allah sedang memperlihatkan kekudusan kemuliaannya, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa yang memimpin umat Israel berjalan melalui padang gurun dengan perintah firman Allah.
Ia mengatakan takut, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar melihat kekudusan Allah dinyatakan dalam firman-Nya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, karena darah pemiliknya itu, pemilik daripada darah yang dipercikan itu adalah telah menang atas segala sesuatu. Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, Gembala yang baik, Juru Selamat kita. Maka apakah yang hendak diajarkan daripada iblis dihukum? Bahkan dari ayat 7 dan 8, 2 ayat pertama ini mengingatkan untuk kita semua, penghukuman adalah ketetapan kehendak Allah. Tidak ada yang mengubahnya, tidak ada yang dapat membatalkannya. Manusia bisa mengatakan itu sebuah kelalaian, terlalu kejam, tetapi firman berulang-ulang kali, terutama tadi di dalam Yesaya pasal 7, ditekankan, ditegaskan bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan keji, aku membalas selaras dengan perbuatan dan dengan tingkah laku jahatmu. Dan disitulah untuk mengajarkan kita tentang kengerian akhir waktu ini, kengerian hukuman Allah Bapa Surgawi, Allah pencipta semesta alam, yang dimana dengan firman-Nya dunia jadi. Tetapi yang hendak diingatkan untuk kita semua dalam segala kehancuran itu, karena firman tidak main-main saat menyatakan, menjelaskan bahwa hari Tuhan datang bukan senang-senang, bukan bersuka cita, seakan-akan bisa berpesta sana sini, tetapi datang dalam kekelaman, kegelapan, di mana matahari pun tidak memberi terang yang cukup. Malahan itu datang dalam bentuk murka Allah. Tetapi dalam kegelapan itulah ada keselamatan hanya bagi mereka yang tetap berani, tidak menjadi penakut, tidak menjadi yang berdua hati, tapi tetap setia berjalan walaupun di jalan sempit, walaupun dianiaya, dikucilkan oleh banyak orang, tetapi mereka tetap berjalan tulus, taat, setia sampai akhirnya, menunjukkan bukan dengan kata-kata mereka sendiri, tapi dari cara hidup mereka. Bukti nyata terlihat dari mereka, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka jalani hari demi hari. Walaupun tidak secara fisik langsung di depan mata manusia, tapi Allah memperhitungkannya. Mereka layak untuk diselamatkan oleh karena mereka tetap mengerjakan keselamatan. Dan mereka tetap ingat seperti yang tadi di dalam kitab Ibrani pasal 12, tanggung jawab yang berat. Memang kita semua mempunyai tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukan hal yang sepele, hal yang ringan, tanggung jawab yang berat. Tetapi di dalam apa yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua, ajakan Sang Juru Selamat bagi kita, Ia mengatakan bahwa jangan takut, tetapi berikan beban kepadaku di dalam Matius pasal 11, di dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan di sini pun diingatkan untuk kita semua, Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan belajar dari aku, belajar saja, tetapi belajar padaku, pada Dia. Saat kita berserah, saat kita percaya di dalam segala kesusahan, di dalam segala jalan sesat, walaupun terkadang mengatakan beriman terlihat berat, terlihat sulit, tetapi beriman yang Tuhan minta bukanlah dengan kita berpikir kita yang akan melakukan segalanya, tapi beriman dengan percaya tanggung jawab kita bukan untuk mengubah situasi, kondisi, dan kuat hebat kita sendiri, tapi percaya bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil, dan dengan kuasanya, kehendaknya yang terjadi. Jalan keluar, jawaban yang Ia berikan seperti yang dinyatakan dalam ayat 29 ini, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita
kita semua. Selain daripada kehancuran yang terjadi, malapetaka yang ada di hadapan kita, sebagaimana umat Israel dulunya telah diingatkan berulang-ulang kali, Babel akan datang dalam perumpamaan, di dalam segala hal yang Allah firmankan mimpi dari para nabi, tapi mereka memilih mengeraskan hati. Pada akhirnya mereka merasakan sendiri apa rasanya jika Allah mereka dalam perjanjian yang kudus, yang mulia, menurut kehendaknya dalam kuasa kemuliaannya, mereka berbalik terhadap Allah mereka sendiri dan mereka merasakan Allah menolak mereka, berbalik daripada mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jangan kita mendua hati. Karena seperti yang di dalam kitab Yakobus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti menjadikan kita ada permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, supaya dalam perikop hari ini iblis dihukum. Iblis yang mengajak kita memberontak terhadapnya, iblis yang mengajak kita untuk memberontak terhadap Allah Bapa, yang mengajak kita bahkan membuat kita tergoda dengan segala macam yang ditawarkannya untuk kita berbalik dari Allah, dari terang, dari kehidupan, dari keselamatan, supaya kita pun jatuh di dalam penghukuman bersama dengan iblis itu. Tetapi itulah yang diingatkan untuk kita semua. Selanjutnya daripada ayat 8 ini, ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Dan apa yang hendak diajarkan dari kata-kata ayat 7 sampai ayat 8 ini, dari awalnya mengingatkan untuk kita semua tetap mengerjakan keselamatan. Dan dengan firman tertanam di dalam kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa dalam perumpamaan seorang penabur, benih itu ialah firman Allah. Tapi di tanah mana benih itu sampai, di tanah mana benih itu tertanam. Tetapi daripada ini, dengan banyaknya pasir di laut, itu begitu banyaknya. Tetapi apa dari kata-kata ini yang menjadi suatu kemiripan bagi kita? Perjanjian Allah dengan Abraham dari awal sekali mengingatkan untuk kita semua bahwa itulah kehendak Allah di dalam rencananya yang tidak terselami oleh manusia, namun dilakukannya, digenapinya dengan indah tanpa ada yang gagal, karena menurut kehendak waktunya terjadi. Di dalam Kejadian pasal 22, di dalam ayat 17, bahkan daripada ayat 16 mengingatkan kita semua, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, sebagaimana Bapa pun memberikan anaknya yang tunggal sebagai bentuk kasihnya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan supaya Bapa mengasihi kita, tetapi oleh karena Bapa mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anak tunggalnya pun menjadi keselamatan jalan bagi kita untuk kembali kepadanya. Dan selanjutnya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sungguh begitu luar biasa dalam perjanjian ini. Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham pun akan berlimpah-limpah, akan sangat banyak seperti bintang di langit. Dan ini pun mengingatkan untuk kita semua perjanjian Allah dengan Abraham yang menjanjikan keturunan begitu banyaknya. Tetapi tentang bintang-bintang ini pun di dalam firman begitu banyak yang Allah pakai dengan cara ini untuk menyatakan rencananya. Seperti dalam Matius pasal 2, orang-orang Majus dari timur mereka datang mengikuti bintangnya yang ada di timur, melihat, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia, yaitu Dia yang adalah Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Bahkan apa yang terjadi bagi Yusuf pun pada saat ia mengatakan tentang mimpinya, Kejadian pasal 37
27 Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam ayat 9 lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Padahal nantinya itulah yang akan terjadi pada saat Yusuf sudah menjadi gubernur, di mana ia yang mengelola segala makanan yang ada di Mesir. Dalam waktu 7 tahun pertama berkelimpahan berkat yang ada, tapi 7 tahun selanjutnya adalah kerugian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi yang hendak diingatkan daripada semua itu, bahkan dari Yusuf pun, adalah tentang perjanjian Allah yang tidak pernah salah arah maupun gagal, tetap berjalan walaupun banyak manusia menolaknya, tetap berlangsung walaupun manusia hendak membatalkannya dengan cara-cara mereka. Tetapi jelas bahwa rencana Allah di luar pikiran manusia, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itulah yang dilakukannya. Mengapa demikian? Oleh karena ialah Tuhan, ialah Allah yang maha kuasa menyatakan kehendaknya yang adil dan benar untuk kita semua. Maka apa yang menjadi kepentingan daripada sama dengan banyaknya pasir di laut ini? Karena dalam perjanjian Allah dengan Abraham pun keturunannya, yang dimana juga adalah termasuk umat Allah, mereka pun dijanjikan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut. Tetapi apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 20 ini? Begitu banyaknya manusia malahan mengikuti iblis oleh karena disesatkan oleh dia untuk berperang melawan Allah. Dan itulah yang terjadi saat ini. Begitu banyaknya manusia lebih memilih dunia daripada memilih terang, kehidupan, keselamatan oleh darah, pemercikan darah perjanjian yang kudus, lebih mulia dari apapun juga, telah menang atas segala sesuatu, dan yang mencurahkannya, yaitu Yesus Kristus, menjanjikan ketenangan, damai sejahtera, bahkan kekuatan dalam kita melalui hari demi hari menanti waktu yang akhir itu. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jika dari tadi ayat 7 dan 8 awalnya mengingatkan untuk kita semua kehancuran dunia akan datang, maka dari sama dengan banyaknya pasir di laut mengingatkan kita kembali tentang perjanjian dengan Allah. Itu bukan dari rekomendasi manusia, saran pendapat dari Abraham maupun dari istrinya maupun dari orang-orang lain, tetapi menurut kehendak Allah, seperti yang tadi diingatkan untuk kita semua, bahwa Allah yang bersumpah demi dirinya, bukan demi siapapun juga, tetapi demi dirinya, oleh karena kuasa ada di dalam tangannya, kuasa ada di dalam kehendaknya. Tetapi bagi kita yang diciptakan, kita diajarkan untuk mengikuti dengan tetap memegang iman kita, dengan tetap percaya walaupun terkadang terlihat sulit untuk dimengerti ataupun bahkan dijalani. Tetapi disitulah indahnya Yesus Kristus menopang kita. Karena dalam Tuhan Yesus menopang, dalam ajakan Juru Selamat tadi, Ia memberikan ketenangan, Ia memberikan damai sejahtera, supaya dalam tenang kita tahu bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang bertindak. Dengan kuasanya pasti ada jalan terbuka, tepat waktu, indah menurut apa yang telah direncanakannya. Tetapi dari bersumpah itu pun mengingatkan untuk kita dalam apa yang tertulis di Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang mengingatkan untuk kita semua juga dua pilihan yang Tuhan Yesus berikan. Jalan yang
sempit ataupun jalan yang lebar tidak bisa mendua. Di dua jalan itu harus satu. Jika berdua sama saja berbohong dan berdusta. Tetapi inilah yang penting yang diingatkan untuk kita. Engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Sehelai rambut yang begitu lemahnya, satu kali cabut bisa terlepas, tetapi kita pun tidak punya kuasa untuk memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut itu. Itu saja pun bukti yang paling jelas mengingatkan untuk kita tidak ada punya kuasa. Maka seharusnya kita begitu bersyukur. Sama halnya seperti yang seharusnya terjadi bagi Adam dan Hawa dulunya pada perjanjian, pada apa yang Allah tetapkan mereka ada di Taman Eden selamanya. Tetapi sudah diingatkan jangan makan dari buah pohon kehidupan karena pasti kamu mati. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti apa yang ular katakan, tertipu dengan memutar kata-katanya. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Pada akhirnya mereka tidak mati, tetapi diusir dari apa yang sudah dijanjikan bagi mereka. Demikian pun akan terjadi bagi mereka yang menolak darah perjanjian itu, bagi mereka yang menolak untuk hidup menurut apa yang Yesus Kristus telah berikan teladan, menolak Bapa Surgawi. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena kita tidak punya kuasa apapun. Bukan kita yang menciptakan, bukan kita yang membentuk dunia ini. Kita berada di dalamnya, tapi kita bukan dibuat oleh dunia. Tapi kita menjalani hari demi hari untuk kita melihat ada rencana pencipta kita, rencana Bapa Surgawi untuk masing-masing kita. Dalam kita melalui jalan kehidupan, yaitu hanya dalam Yesus Kristus saja. Dan itu membawa kita dalam selanjutnya dalam ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Kita sampai di sini mengingatkan kita kembali tentang apa yang terjadi di pasal 20 ayat 1 sampai pada ayat 6 sebelumnya di kerajaan 1000 tahun, di mana di situ pun telah diingatkan untuk kita bahwa kerajaan 1000 tahun ini turun ke dunia, turun ke bumi, di tengah-tengah bumi, di mana orang bisa melihat, tapi bagi mereka yang hidup dalam kekejian tidak akan bisa mendekat kepadanya. Tetapi pada saat sudah selesai 1000 tahun itu, kerajaan ini kembali naik lagi ke atas. Maka di sini dalam ayat 9, apakah arti daripada mereka mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu? Dan di situ mengingatkan kita kembali terhadap apa yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja yang menuliskan tentang pengalaman Elia di dalam apa yang dia alami. Tetapi di situ pun kuasa Allah yang terjadi. 2 Raja-Raja dalam pasal 1, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia, di mana di situ tentang Raja Ahazia yang mencari jawaban dari Baal-zebub, dari hal-hal yang lain. Tetapi di situ selanjutnya di dalam ayat 9, di mana Raja Ahazia mengirim perwira dan anak buahnya 50 untuk mengambil Elia. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ini orang yang sangat banyak. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertita, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah kita raja, segeralah turun." Dan di sini dia menambahkan kata segera. Tapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Tetapi perwira yang ketiga selamat. Dia tidak meminta untuk Elia turun dengan mengatakan, "Titah raja, segera turunlah." Tetapi ia mengatakan, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu."
Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka apa yang hendak diajarkan di sini? Pemberontakan dan kesombongan manusia dalam mereka berpikir punya kuasa dari titah mereka, dari perintah mereka. Maka apa yang mempunyai kemiripan yang terdapat daripada Elia dengan yang terjadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 9 ini, di mana mereka mengira mereka sudah menang, karena di sini kata-katanya mengatakan lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Tetapi di sini apa yang terjadi? Kerajaan 1000 tahun itu sudah naik kembali. Maka yang ada di situ adalah perkemahan tentara orang-orang kudus itu. Dan disitulah hendak diingatkan untuk kita semua apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Sama halnya yang terjadi pada saat perwira yang pertama dan kedua dengan ke-50 masing-masing anak buah mereka naik untuk mendapatkan Elia, datang ke hadapan Raja Ahazia. Tapi apa yang terjadi? Api Allah turun menghanguskan mereka dan mengalahkan mereka untuk memperlihatkan bahwa Elia adalah api Allah, tetapi dia pun hanya manusia saja. Kuasa Allah lah yang terjadi melalui dia, di dalam dia, supaya manusia lain melihat tidak ada Allah lain selain Allah umat Israel. Bahkan itu pun dibuktikan kembali oleh Elia dengan dia sungguh begitu berani saat dia maju melawan banyaknya nabi-nabi Baal, banyaknya imam-imam Baal. Elia di Gunung Karmel dalam 1 Raja-Raja pasal 18, bahkan di situ Elia sangat percaya dirinya. Ia mengatakan untuk membuang air juga di mezbah yang dia bangun. Karena apa yang dia katakan kepada Nabi Baal itu, para Baal-Baal mereka yang mengikuti para Baal itu untuk membangun mezbah, dan Allah yang membuat api pada mezbah yang dibangun itu ialah Allah yang benar, Allah yang asli, Allah yang hidup, dan Allah yang berkuasa. Tapi kata-kata awal Elia untuk para nabi-nabi itu dalam ayat 21 pasal 18 1 Raja-Raja yang mengatakan lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Dan itu pun diingatkan untuk kita supaya jangan mendua hati dengan menganggap diri benar bahwa saya juga ikut Tuhan, tetapi dalam hidup sendiri tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Namun apa yang terjadi begitu luar biasa di dalam ayat 36, Elia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kembali mengingatkan kita perjanjian itu ya dan amin. Karena bukan kita yang menggenapinya, Allah Bapa yang menjalankannya, melakukannya dengan rencananya yang luar biasa. Dan selanjutnya di situ pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tetapi apa yang terjadi? Di sini bisa saja mereka sudah enak sukacita bahwa mereka tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Tetapi penghukuman yang terjadi adalah mereka tidak selamat. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Dan itu pun menjadi lambang apa yang akan terjadi nanti. Orang bisa mengatakan tidak adil, kenapa tidak dibiarkan pergi saja? Oleh karena begitu lamanya waktu mereka mengikuti para Baal dan menolak Allah yang sesungguhnya Allah yang hidup, maka mereka layak untuk mendapat penghukuman demikian. Dan itu pun yang terjadi dalam apa yang tertulis di Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai pada ayat 10. Bahkan ini mengingatkan untuk kita semua seperti yang terjadi bagi Elia
Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Maka itu mengingatkan untuk kita semua apa yang terjadi, apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 tadi, tetapi kelanjutan dari ayat 29 dari ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Mengucap syukur agar kita mengingat bahwa kita hanya manusia saja, dengan hormat dan takut, supaya kita tahu apa artinya bahwa ialah Allah. Tapi kelanjutan apa artinya di situ? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan memang benar itu terjadi pada saat iblis dihukum, itu terjadi pada saat Elia, dan itu terjadi pun untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Ia Allah yang menghanguskan, Ia Allah. Ia bukan manusia, Ia bukan makhluk biasa, Ia Allah pencipta semesta alam. Bahkan tadi dalam pasal 12, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, api yang adil dan benar. Tetapi dalam apa yang Ia hanguskan saat ini, dalam waktu yang masih ada, waktu yang masih berjalan, waktu yang masih berlalu, adalah kedagingan kita, supaya yang ada, yang tersisa adalah kebenaran dalam terang hidup yang Yesus Kristus tanam di dalam bentuk firman-Nya, tertanam dalam kita juga. Karena apa yang terjadi bagi iblis pada akhirnya, dan di situ pun hendak Injil bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk Injil dibawa dan diperlihatkan. Tuhan Yesus memperlihatkan pada saat ayat 10 ini terjadi, di mana iblis dilemparkan, bahwa ia yang paling pertama dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang dan disiksa bersama dengan binatang dan dengan nabi palsu itu. Dan di situ yang Tuhan Yesus perlihatkan, mereka berteriak, bahkan gertak gigi terhadap Allah, berteriak terus-menerus, menjerit-jerit hal-hal hujatan, hal-hal hinaan terhadap Allah. Tetapi di situ yang terjadi, mereka terus tersiksa, dan lautan api dan belerang itu begitu mengerikan. Bukan hal yang main-main mengerikannya. Apinya seperti hidup sendiri. Api daripada lautan belerang itu menarik-narik iblis itu, menyiksa terus-menerus. Mereka tidak pernah bisa beristirahat. Pada awalnya terlihat seperti mereka tenggelam dalam lautan belerang itu, tetapi saat mereka mau lari kembali, ditarik lagi, ditarik terus-menerus. Mereka disiksa di dalam lautan api itu, terbakar dengan panasnya belerang murka Allah yang telah ditetapkan bagi mereka yang mengadakan perlawanan terhadapnya. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Kita tidak bermain-main dan kita tidak menganggap sepele apa yang akan terjadi dalam penghukuman bagi mereka yang tidak diselamatkan nanti. Dan itu membawa kita di dalam selanjutnya, perikop selanjutnya, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dia yang sudah dari pasal-pasal sebelumnya berulang-ulang kali dinyatakan siapakah Dia. Allah, Allah yang maha kuasa, Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Bukan Allah yang sebentar saja ada, bukan Allah yang mencari hormat biasa saja, tetapi Allah yang punya rencana menciptakan seisi dunia ini, dan untuk umatnya Ia tahu apa yang direncanakannya bagi masing-masing mereka, keselamatan, kehidupan bagi mereka yang tetap setia sampai akhirnya. Ialah Allah yang layak untuk duduk di atas takhta putih yang besar, kekudusan dalam kemuliaannya yang begitu luar biasa, tidak ada bandingannya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di sini pun Injil hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan diperlihatkan, bahwa pada saat selesai iblis mau melawan, iblis mau berperang kembali terhadap Allah,
di situ bahwa setelah Allah mengalahkan mereka dengan api menghanguskan mereka, maka dunia dihancurkan. Dunia pun masuk bersama-sama dengan iblis kepada lautan api belerang itu, dan dunia dan segala isinya hancur di dalam. Maka di situ pun mengingatkan untuk kita sia-sia saja mengumpulkan harta benda di dalam dunia, dalam apa yang kelihatan megah, mewah, apa yang terlihat luar biasa, tapi pada akhirnya akan musnah juga, tidak akan bertahan untuk selamanya. Bahkan selanjutnya dari ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, yaitu buku-buku kehidupan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, yaitu kitab kita masing-masing manusia yang menulis setiap detik apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, bahkan sampai kita pikirkan pun itu tampak mustahil, tapi apa yang mustahil bagi Allah di dalam kehendaknya. Berulang kali dari awal renungan ini telah diingatkan bagi kita, Dia Allah hakim yang adil dan benar, tidak kompromi untuk siapapun juga, tetapi memberikan berkatnya bagi yang tetap setia dan percaya. Dan itu pun diingatkan untuk kita semua apa yang tertulis di dalam perikop hukuman yang terakhir ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan di sini pun yang hendak bersaksi kembali tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk diperlihatkan, karena pada saat dunia itu dihancurkan, yang dihakimi bukanlah tubuh fisik kita, namun jiwa kita di hadapan Allah yang menciptakannya. Maka dibawa masuk ke dalam gereja penghakiman, masing-masing orang maju menurut waktu dan tempatnya di hadapan Allah Bapa, pencipta semesta alam, hakim yang adil dan benar. Tetapi bukan hanya mereka yang mati di dataran saja, tapi sampai di dalam laut pun dibawa keluar jiwa-jiwa yang seakan-akan tersembunyi dari mata manusia. Tetapi waktu mereka ada, tanggung jawab juga harus mereka berikan di hadapan Bapa Surgawi. Apalagi mereka yang berada di dalam kerajaan maut itu, bahwa mereka yang berada di dalam kerajaan maut dibawa keluar untuk dihakimi dalam hukuman yang terakhir. Dan di situ pun yang terjadi, Tuhan Yesus mengizinkan dibukakan tentang seseorang yang dimana dia maju, seorang perempuan, dia maju ke depan untuk dihakimi oleh hakim yang adil dan benar, Allah Bapa Surgawi, dan diperlihatkan di dalam buku kehidupannya. Ia orang yang hidup di dalam kebenaran, ia telah tahu firman Tuhan, ia pun melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Perlahan demi perlahan ia kembali menyimpang dari jalan yang benar. Awalnya dia mengatakan sedikit demi sedikit saja tidak apa-apa. Tetapi lama-kelamaan, malahan pada akhirnya ia mengatakan, memutuskan bahwa ya sudah, tidak ada guna juga mengerjakan keselamatan, tidak apa-apa juga begini saja. Dan maka ia melakukan kejahatan, ia melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, apa yang menyakiti hatinya, apa yang membuat perempuan ini teralihkan perhatiannya dari apa yang seharusnya ia pusatkan perhatian, firman Tuhan dan apa yang adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Maka di situ dia terus-menerus menangis kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada yang ada di situ untuk mengampuni dia. Bahkan dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku anakmu, Bapa, aku pun anakmu, aku pun anak Allah, aku pun telah melakukan kebenaran. Tetapi apa yang Allah Bapa firmankan, jawab kembali kepada dia, hai engkau orang munafik, mengapa engkau masih memanggil dirimu anakku? Engkau tidak layak untuk kerajaanku, engkau tidak layak untuk kekudusanku, karena engkau lebih memilih membuangnya untuk hal yang tidak berguna,
hal yang sia-sia membuat engkau layak menerima penghukuman, maka enyahlah dari hadapanku dan terimalah penghukumanmu, karena engkau munafik berbalik berdua hati dan engkau tidak akan pernah mendapatkan bagian dari apa yang aku janjikan. Dan di situ pun Tuhan Yesus sebagai Sang Pembela mengatakan, aku tidak pernah mengenal dia, karena dia pun sudah tidak mengenal aku lagi. Maka di situ membawa kita kembali dalam apa yang Tuhan Yesus hendak tegaskan dan ajarkan bagi kita, perjanjiannya di dalam darahnya tercurah untuk kita, supaya dalam dia ada jalan terbuka sampai kita di Bapa surgawi, untuk kita menjadi anak-anak Allah yang layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi dari apa yang diizinkan diperlihatkan, mengingatkan untuk kita semua, tidak ada yang terkecuali. Bukan berarti sudah lakukan benar satu kali lalu sudah bisa masuk surga, dapat tiket enak saja. Tidak demikian. Hakim yang adil dan benar tidak curang dalam keputusannya di dalam apa yang dikehendakinya, terutama rencananya bagi kita masing-masing manusia. Tetapi berkat upahnya disediakan juga penghukumannya, dan ia akan memberikan layak bagi masing-masing orang yang mendapatkannya. Dan itulah yang diingatkan untuk kita, ditegaskan kembali, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api, kalau api sedikit saja kena sudah melepuh, apalagi kalau kena lama bisa terbakar, bahkan bisa sampai terlihat tulang, dan itu bukan sekadar enak, sakit. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Ini lautan api dan belerang, kematian yang kedua bukan hal bermain-main. Apa yang menjadi firman hari ini adalah tentang hukuman. Iblis dihukum, juga manusia yang mengikuti iblis itu dihukum menjadi hukuman yang terakhir. Maka dalam apa yang terjadi jika kita melihat mengapa Allah Bapa mengizinkan kerajaan 1000 tahun turun lalu naik kembali, mengapapun ia mengizinkan iblis harus dihukum seakan-akan berulang-ulang kali, mengapa tidak satu kali jadi saja? Dan juga sama halnya seperti hukuman yang terakhir ini, mengapa tidak dari sebelumnya, dari awalnya langsung Allah memutuskan sudah semua yang salah pasti akan menerima penghukuman. Tetapi disinilah yang hendak diingatkan untuk kita semua, ada orang-orang pilihan bahkan saat penghakiman ini, penghakiman yang terakhir. Karena orang-orang yang pilihan pada saat itu hanyalah mereka yang sebelumnya di dalam pasal 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, yaitu orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan yang tahu yang mati di dalam Tuhan hanyalah Bapa surgawi, karena ialah yang memutuskan siapa yang selamat dan siapa yang binasa melalui penghakiman yang terakhir nanti. Maka daripada ini, mengapa demikian? Tetapi mengajarkan untuk kita semua, jika kita menaruh pertanyaan itu terhadap Allah yang melakukan menurut kuasanya, maka pertanyaan itu pun berlaku bagi kita manusia. Mengapa kita tidak bisa menetapkan hati seperti yang Elia katakan? Jika mengikuti Tuhan, ikutilah dia. Jika mengikuti Baal, ikutilah dia. Masih ada sampai detik ini pun yang mendua hati. Disitulah yang hendak diajarkan untuk kita semua, bahwa apa yang Allah Bapa kita rencanakan adalah pemusnahan, penghancuran dunia ini dan segala isinya. Segala macam malapetaka yang akan datang, Allah Bapa izinkan, tidak ada yang keluar, tidak ada yang di luar segala kuasa kendali perancangannya. Tapi dalam segala kehancuran malapetaka, apalagi hari Tuhan yang akan datang, mengingatkan untuk kita semua ada keselamatan, tidak di tempat lain, tidak dimanapun, di siapapun atau apapun juga selain di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Maka pesan daripada firman hari ini dalam apa yang ditegaskan untuk menaruh hormat dan takut pada kita, hukuman yang terakhir pasti diberikan bagi mereka yang tetap dalam pemberontakan dan perlawanan terhadap Allah Bapa Surgawi. Maka bertobatlah. Mari kita melakukan pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya hal yang kita punya, hal yang kita miliki satu kali jadi dan bisa ditawarkan dengan kata-kata kita sendiri. Pertobatan itu adalah apa yang Bapa kehendaki, kita berubah dari kedagingan untuk hidup oleh Roh, hidup dalam Yesus Kristus, darahnya menebus hidup kita supaya kita hidup untuk Dia, untuk kemuliaan namanya, untuk melayani Dia dalam apa yang direncanakannya indah digenapi terjadi bagi masing-masing kita. Maka dari hari ini kesaksian dalam apa yang Angel lihat pun itu semua yang Tuhan Yesus bukakan di dalam pesannya, ada pun yang Tuhan Yesus mau berikan untuk kita semua. Anak-anakku, ingatlah apa yang terjadi bagi Elia dan pengikut Baal itu. Elia satu orang dia saja. Dia hanya manusia, tidak punya kuasa apa-apa, tapi dia memilih untuk percaya dan dia memilih untuk beriman bahwa ada rencana Bapa untuk mengubah apa yang terjadi pada waktunya, pada saat waktu itu. Dan ia melihat kuasa Allah terjadi baginya, bagi orang-orang yang tetap berpegang kepada firman yang dinyatakannya. Tetapi apa yang terjadi bagi para pengikut Baal itu? Mereka tidak dapat menikmati hidup dengan adanya hujan lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak mendapat hujan. Tetapi itulah yang hendak aku ingatkan bagi kalian anak-anakku, jangan terlambat, karena waktu tidak menunggu untuk siapapun. Hari itu ada dalam keputusan Bapa, kalian tidak tahu kapan hari itu tiba. Maka tetaplah berjaga-jaga, tetaplah bertobat dan pertahankan itu semua. Kerjakan keselamatan sampai hari aku tiba, kembali mendapati kalian setia sampai akhirnya. Dan itulah yang hendak Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kita disebut anak-anak. Maka sebagai Bapa Surgawi, kita layak menjadi ahli waris kerajaannya. Tapi apakah memang benar-benar kita layak menjadi anak-anaknya? Kita layak menjadi umatnya, umat Allah yang maha kudus, di dalam keadilan dan kebenaran terang kemuliaannya. Dan itulah yang dapat diingatkan untuk kita semua. Terang pasti memperlihatkan mana yang berada dalam kegelapan. Maka disitulah yang menjadi keputusan bagi kita, masih mau mendua hati dan diperhitungkan kegelapan, atau menetapkan hati untuk ikut terang dan masuk dalam jalan kehidupan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Kiranya firman hari ini yang terpenting mengingatkan untuk kita belajar mempunyai takut akan Tuhan, supaya dalam kita mengerjakan keselamatan kita mengerti kasih-Nya bukan untuk membuat kita takut dan mundur ke belakang lagi, tapi untuk mengajarkan kita takut untuk berbuat dosa, takut untuk berbuat salah, supaya kita sukacita dalam berbuat kebenaran. Karena saat kita masih cinta dosa, maka dalam apa yang kita lakukan untuk Tuhan pasti akan ada rasa mendua hati, akan ada rasa tersimpang, akan ada rasa tidak enak, tidak cocok, tidak pas. Karena seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, seorang tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon, yang menunjuk kepada mengabdi kepada iblis. Walaupun tidak secara langsung kita mengaku dari mulut, tapi apa yang kita lakukan, tingkah laku, perbuatan menunjukkan kita mengikuti apa yang iblis tawarkan. Tetapi itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Biar dalam tuntunan Roh Kudus kita menolak apa yang iblis tawarkan, dan kita tetap berjalan dalam terang kasih firman Tuhan, setia sampai akhirnya, layak menerima upah dalam apa yang Bapa janjikan. Maka kiranya firman hari ini menjadi berkat untuk kita semua, menjadi terang di dalam hidup kita, supaya apa yang ditanamkan oleh Tuhan dapat bertumbuh menurut kehendaknya. Karena kita tahu bahwa firman ini pun menjadi terang
yang menuntun kita untuk tetap maju, bukan mundur ke belakang, tapi maju ke depan dengan tetap tulus, taat setia, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.